Shalom buat kita semuanya. Bersyukur kepada Tuhan kalau kita boleh beribadah bersama-sama dengan jemaat gereja JKI Royal Family pada hari ini. Mari kita akan tunduk kepala, kita membukanya di dalam doa. Bapa, terima kasih kalau pada pagi hari ini Tuhan telah memberikan kami kesehatan serta kesempatan untuk kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Kami membuka ibadah kami di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Biarlah Allah Tritunggal itu boleh memberkati dan menyertai ibadah kami dari awal hingga sampai pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Kita akan sembah Dia, kita puji Dia, kita nyanyikan Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Sekali lagi kita mau katakan, Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari kita akan berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, sebab Engkau adalah Yesus yang selalu menopang kami dengan kasih setiamu yang tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kami berdoa untuk semua anak-anak-Mu yang beribadah pada pagi hari ini, dimanapun mereka berada. Biarlah tangan kasih Tuhan menjamah kami, melawat kami, menyembuhkan kami, memulihkan kehidupan kami. Apapun yang menjadi problema, permasalahan kami percaya Tuhan menopang kami dengan kasih setiamu yang besar.
Saat ini kami berdoa bagi bangsa negara Indonesia. Berkatilah mulai dari Bapak Presiden sampai dengan pemimpin-pemimpin yang ada di daerah, bahkan yang ada di kota Malang ini. Tangan pengasihan Tuhan menyertai setiap pemimpin-pemimpin bangsa kami. Kami juga berdoa untuk setiap kebijakan yang diambil oleh para pemerintah. Biarlah Tuhan turut bekerja, membawa kebaikan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kami juga berdoa Tuhan, memohon perlindungan Tuhan dari segala varian-varian baru virus corona Tuhan. Lindungilah kami, tutup bungkus kami dengan darah-Mu. Biarlah kami selalu sehat, diberkati oleh Tuhan. Tak lupa pula kami berdoa bagi perdamaian dunia. Kami berdoa untuk konflik Ukraina, Rusia, supaya perang ini berhenti di dalam nama Yesus. Biarlah kasih Tuhan, damai Tuhan menyertai dunia internasional. Kami juga berdoa Bapa untuk retret sinode pada tanggal 16 sampai dengan 19 Agustus. Tuhan memberkati. Demikian pula untuk Menonet Conference, bahkan rencana ada tur di Malang ini. Biarlah Tuhan juga membuat semuanya berhasil dan indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami siap untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Roh Kudus memberkati dan mengurapi, sehingga setiap firman-Mu boleh menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil dari Injil Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Injil Matius pasal 6 ayat 25 sampai dengan yang ke-34. Di mana di dalam ayat 25 dikatakan judulnya hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih oleh Tuhan, kita hidup di zaman yang tidak mudah dan tidak menentu. Pasca pandemi ini, masih saja ada ancaman, yaitu masuknya varian baru virus corona BA4 dan BA5 yang berasal dari Afrika dan dikatakan sudah mulai masuk di Indonesia. Makanya kita perlu berdoa supaya perlindungan Tuhan nyata atas kita semuanya. Bahkan yang sekarang sedang marak yaitu penyakit PMK, penyakit mulut dan juga kuku yang saat ini sedang menyerang hewan-hewan ternak ya. Makanya untuk saat-saat sekarang saya menjaga untuk tidak banyak makan daging ya. Masakan rawon, soto daging, bahkan bakso diminimalisir ya. Tapi sebetulnya dikatakan bahwa yang disembelih hewan-hewan yang sehat. Cuma ada saja yaitu orang-orang yang berbuat curang. Sapinya kalau sudah mulai terserang penyakit, daripada mati cepat-cepat dijual. Tetangga saya mengatakan biasanya harga sapi 20 juta, tapi gara-gara kena PMK dijual cuma 4 juta. Wow, sangat mengerikan ya. Semoga kita dilindungi Tuhan dan semoga cepat berakhir penyakit PMK ini. Oke, berikutnya adalah kita tahu bahwa harga-harga sekarang sedang naik ya. Musim yang harusnya sudah panas sekarang masih saja hujan. Makanya hasil pertanian sekarang banyak yang mengalami masalah. Harga cabai yang terus-menerus meningkat, telur yang juga meningkat, harga pupuk yang meningkat. Biasanya saya membeli pupuk untuk tanaman saya 15.000, sekarang 17,5 meningkat ya. Itu sebabnya di tengah keadaan yang tidak mudah dan tidak menentu, manusia cenderung mengalami kekhawatiran. Tetapi 2000 tahun yang silam Tuhan Yesus sudah memberikan firman ini kepada kita. Janganlah khawatir akan hidupmu ya. Nah, khawatir itu sangat berbahaya. Apa saja bahayanya? Yang pertama, orang yang dikuasai oleh kekhawatiran, dia itu bisa mengambil keputusan jalan pintas ya. Dan yang kedua, dia mudah kompromi dengan dosa.
Dan yang ketiga, dia akan meragukan kuasa dan pemeliharaan Allah. Nah, kalimat Yesus yang berkata, "Jangan khawatir akan hidupmu." Hidup di sini adalah hidup di dunia dengan segala macam problema persoalan yang kita hadapi. Mengapa kita tidak boleh khawatir? Yang pertama, karena hidup kita ini jauh lebih berharga dibandingkan burung-burung di udara. Makanya ayat 26 dikatakan, "Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu?" Burung tidak pernah menanam, ya, tidak pernah menuai, tetapi mereka selalu makan dan tidak pernah ada burung yang mati karena kelaparan. Dan yang uniknya adalah firman Tuhan berkata, burung-burung itu diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Jadi di sini kita bisa bersama-sama melihat, ya, bahwa kalau burung itu saja dipelihara, padahal burung itu tidak terlalu berharga, ya, karena burung pipit saja dijual berapa duit. Kita manusia jauh lebih berharga daripada burung-burung, karena firman Tuhan berkata kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Dan firman Tuhan juga berkata, engkau, kita berharga di mata Tuhan. Tidak ada sehelai rambut pun jatuh tanpa seizin Tuhan. Dan Tuhan berkata, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Jadi kalau kita sangat dihargai, maka Allah itu pun akan menyediakan segala yang kita butuhkan. Amin. Jadi yang pertama, hidup kita lebih berharga daripada burung di udara. Dan yang kedua, karena khawatir itu tidak ada manfaatnya, alias percuma, tak berguna, ya. Dikatakan di dalam ayatnya yang ke-27, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Sehasta kira-kira 45 cm. Sepandainya manusia, seberkuasanya manusia, dia tidak dapat menambah sehasta saja di dalam jalan hidupnya. Karena manusia lemah, manusia fana, manusia banyak kekurangan. Hanya Tuhan yang sanggup menyempurnakan kehidupan kita, ya. Saudara yang kasih oleh Tuhan, janganlah khawatir, sebab khawatir itu tidak ada manfaatnya, ya. Saya kagum melihat Bapak Ridwan Kamil dan Ibu Atalia yang kehilangan putra sulungnya yang dikasihi, yaitu Saudara Emeril Khan Mumtaz, ya. Dilahirkan di New York tahun 1999, tetapi meninggal 26 Mei kemarin di Bern, Swiss. Dan neneknya tadi pagi saya lihat, hari Senin yang lalu, ya, saya lihat di televisi, neneknya berkata, dia berdoa kepada Tuhan supaya anak ini walaupun lahir di benua Amerika, tetapi kemudian mati di benua Eropa. Neneknya berkata ketika masih dalam pencarian, semoga dia dimakamkan di benua Asia, yaitu di Indonesia. Dan nenek itu katakan betul-betul Tuhan jawab. Dan Bapak Ridwan Kamil juga berkata bahwa saya banyak belajar dari peristiwa ini, bahwa semua yang kita miliki adalah miliknya Tuhan. Nah saudara, saya mau katakan bahwa manusia sepinter-pinternya, sehebat-hebatnya, seberkuasanya, tidak berkuasa atas hidupnya. Hanya Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Amin. Dan yang ketiga, mengapa kita tidak usah khawatir? Karena hidup kita jauh lebih berharga dari bunga liar dan rumput liar. Kita lihat di dalam ayat yang ke-28. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bagung di padang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Dan jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Alkitab, Tuhan Yesus mengajak kita,
Jangan lihat pada kesusahanmu saja, jangan lihat pada persoalanmu saja, tapi pandang bunga, pandang rumput liar. Bunga yang dimaksud bukan bunga peliharaan ya, tetapi bunga yang dimaksud adalah bunga liar. Coba kamu lihat, bunga liar itu loh, tidak ada yang memelihara, dia tumbuh di mana-mana. Ya, kita perlu keluar, kita perlu melihat sekeliling kita, ya. Dan bunga liar, rumput liar ini tanpa pemeliharaan manusia, dia bisa berkembang dengan indah. Walaupun hidupnya sementara, pagi ada, sore sudah tidak ada, karena ditebang mungkin, dibakar mungkin sama orang. Tapi Allah mendandaninya dengan sangat indah dan sangat luar biasa. Jadi di sini kita belajar, bunga rumput yang fana didandani oleh Tuhan, apalagi kita ya, karena kita jauh lebih berharga daripada bunga liar dan rumput liar. Lalu yang keempat, Tuhan tahu kebutuhan kita dan Dia pasti akan mencukupkan kita. Kita lihat di dalam ayat 31 dan 32. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ya, jadi kalau Allah memperhatikan ciptaan yang begitu rendah, maka kita sebagai ciptaan yang lebih tinggi tidak perlu khawatir. Ya, saat kita khawatir, mari ingat-ingat, burung aja dipelihara, bunga rumput aja dipelihara, apalagi saya, ciptaan yang berharga. Tuhan pasti akan memberikan apa yang kita butuhkan tepat pada waktunya. Ya, berikutnya bagaimana mengatasi kekhawatiran? Tidak lain tidak bukan dengan iman. Iman artinya menempatkan Allah pada posisi yang pertama di dalam kehidupan kita. Makanya firman-Nya berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Allah hanya berkenan kepada orang-orang yang menempatkannya nomor satu di hatinya. Ya, saudara, saya pernah punya pengalaman ya. Ada seorang wanita yang lama sekali tidak pernah menghubungi saya, mungkin sekitar 10 tahunan. 10 tahun, bayangkan Bapak Ibu. Tiba-tiba, kira-kira 2 atau 3 bulan lalu, tiba-tiba dia menghubungi saya. Halo, bagaimana kabarnya? Kak Rika, dia manggil saya Kak Rika ya. Saya di Kalimantan, begini, begitu, ujung-ujungnya pinjam uang. Dalam hati saya sudah tahu, kalau saya ngasih pasti dia nggak balik ya. Tapi dia selalu berkata, pasti tak kembaliin, pasti tak kembaliin. Pada waktu itu untungnya saya pas ada uang ya, akhirnya saya transfer kepada dia gitu ya. Tapi saya sudah ikhlas, artinya kalau sampai dia nggak mengembalikan ya sudah, dilepaskan gitu ya. Dan benar, janjinya 2 hari lagi tak kembalikan, nggak ada, bahkan nggak WA, nggak menghubungi sama sekali. Saudara, kalau saudara mengalami hal ini bagaimana ya? Lama nggak pernah dihubungi, begitu menghubungi pinjam uang. Nah saudara, seperti itu juga dengan Tuhan ya. Tuhan itu melihat kehidupan kita. Kalau kita sebagai orang yang selalu bersyukur, selalu memuji, selalu mencintai Tuhan, di tengah kesibukan kita selalu berkata, Tuhan terima kasih, Tuhan aku mengasihimu, Tuhan akan senang ya. Tapi bagaimana bila kita lagi tidak ada persoalan, kita melupakan Tuhan. Pas ada persoalan, kita datang, kita nangis-nangis, kita minta Tuhan bukakan jalan, Tuhan berikan mujizat. Saudara, kita saja sebagai manusia, kalau ada orang yang hanya datang minta pertolongan, kita kurang senang. Demikian juga dengan Tuhan. Itu sebabnya betapa pentingnya hubungan kita dengan Tuhan, bukan melulu minta-minta, bukan melulu datang saat ada persoalan, tapi biarlah setiap hari kita punya waktu untuk memuji, bersyukur ya, mengatakan bahwa aku mengasihi Tuhan. Itulah yang Tuhan inginkan, supaya kita ini menjadikan Tuhan nomor 1 di dalam kehidupan kita. Saudara, ada seorang pendeta yang berkata, gereja saya kalau masa ujian anak-anak sekolah sepi katanya. Kenapa? Karena para murid-murid konsentrasi ujian,
Katanya konsentrasi, pastor, saya enggak ke gereja dulu konsentrasi. Lalu pastor di gereja itu berkata, itu kurang tepat ya. Justru waktu kamu ujian, kamu tuh harus tetap memuji Tuhan. Ya, saat kamu memuji Tuhan, apapun yang menjadi tanggung jawabmu, Tuhan akan turut bekerja, membawa kebaikan, menolong kamu saat kamu ujian. Itu yang benar. Makanya kita perlu pola pikir yang benar di dalam hati dan pikiran kita, dan bagaimana kita menjalankan kehidupan kita, ya. Jadi kesimpulannya adalah kekhawatiran musuh kehidupan, ya. Jadi firman Tuhan berkata, janganlah khawatir akan hidupmu. Mengapa? Karena kita lebih berharga daripada burung, daripada bunga, daripada rumput liar. Dan kekhawatiran tidak ada manfaatnya. Dan Tuhan pasti mencukupi setiap kebutuhan kita, sebab itu adalah janjinya. Dan bagaimana mengatasi kekhawatiran? Yaitu dengan iman, menomorsatukan Tuhan di dalam segala aspek kehidupan kita, ya. Saudara, ada seorang penulis yang berkata bahwa persoalan itu akan menjauh dari orang-orang yang suka bersyukur, tapi persoalan akan menyerbu orang-orang yang suka mengeluh, ya. Orang yang suka mengeluh karena dia dikhawatirkan dengan banyak hal. Hari ini mari kita memilih menjadi orang yang penuh ucapan syukur dan menolak untuk merasa khawatir, yaitu dengan beriman dan menomorsatukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih sebab Engkau adalah Tuhan yang mengatasi setiap persoalan pergumulan kami. Hari ini kami percaya Engkau ada di setiap kehidupan kami. Pimpin kami supaya kami mengutamakan Tuhan lebih daripada yang lain. Terima kasih Bapa, Engkau lawat setiap anak-anak-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, dalam setiap kesempatan kita harus punya hati suka memberi. Sebab firman Tuhan berkata, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Diberkatilah yang menabur, dia akan menuai pada waktunya, ya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mau memberi, silakan mentransfer di nomor rekening 468-121-8631, ya. Masih atas nama rekening Rika Roswiani. Dan kita secara rutin memberikan perpuluhan kepada Sinode JKI. Karena ketika kita memberi perpuluhan, maka perlindungan secara rohani diberikan di dalam gereja dan juga di dalam kehidupan kita. Amin. Kita akan nyanyikan pujian, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang,
gunung-gunung beranjang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Mari kita tunduk kepala, buka hati, buka tangan, dan kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua berkat ini kita terima di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati kita sekalian dan sampai jumpa di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.